Tapi ternyata Yuzong. Tapi Kadita udah di-ban juga ya di awal-awal ya. Iya. Itu masalahnya. Oke, dan ternyata Fredrin yang akan dimainkan oleh Kairi. Karena Yuzong, wih. mereka butuh satu hero yang bisa loncat ke arah backline untuk ngurusin ke arah Chaitnya. Yuzong. Ini dia vibe dari Onyx ini selalu Positif. selalu sedap gitu loh. Selalu kayak chill, santuy, peace, love and gaul katanya. Kamu kayak anak-anak zaman now banget sih. Pokoknya tetap keep relax, tenang, santuy ya. Pokoknya gitu. Stay calm Stay gitu calm, ya. ya. So, kita akan melihat tentunya untuk di game yang kedua. Game yang akan menentukan skor dari match yang pertama. Apakah Aura Fire mampu untuk menahan 1 poin dan memaksakan di game ketiga, atau Onyx yang akan mengamankan poin penuh 2-0. So, dukungan untuk Aura Fire, mana suaranya Aura? Itu dia, masih semangat, jangan mau kalah Sobat Onyx. Mana suaranya Onyx? Oke, masih semangat semuanya, tapi kita mau jawaban singkat, cepat, padat, jelas. Game kedua akan menjadi milik siapa? Onyx atau Aura? Iya udah deh kalau gitu langsung aja game kedua kita lihat bersama-sama. Gak ada yang mau ngalah tentunya Pak Pulung. Ini masih terbuka kesempatan lebar banget, apalagi setelah kita berkaca ya dengan playstyle dari Aura di game yang pertama. Oke, sementara itu seperti biasa kita akan melihat ya dari masing-masing jungle nih udah akan langsung mengisi dulu nih dari tiap monster-monster yang ada. Betul, jadi facehugger ini terutama ya. Kalau ke altarnya bisa disimpan di teamfight yang benar-benar krusial banget untuk Aura Fire, ini akan semakin lebih panjang lagi durasi teamfight yang dibuka oleh pemain-pemain dari Aura Fire. Tapi kalau sampai facehugger tumbang duluan, ini akan jadi marah bahaya untuk Aura Fire. Oke, buat teman-teman semua beli tiket nonton langsung ambil di season 11 hanya di Beli-Beli. Itu ada QR code-nya, kalian bisa langsung scan aja ya. Jangan sampai kehabisan karena contoh kayak ntar siang tuh ada tuh RRQ versus Lipo semuanya nanya. Bang, tiket masih ada bang, tiket masih ada bang. Waduh, daripada ketinggalan langsung aja kalian scan QR code-nya karena langsung beli tiket cuma di Blibli. Enak tuh. Tapi tempo permainannya agak slow ya Cimo ya. Wow, agak slow tapi tiba-tiba ada yang terculik di area atas di mana First Blood berhasil diamankan oleh Onyx setelah ada pergerakan 2 pemain dari Boots dan Kairi ke arah seorang Flavinya. Kayak jarang banget ada sebuah rotasi baru lagi yang dipertontonkan oleh pemain dari Onyx ya. Fredrin ya langsung membantu loh. Membantu ke bagian atas untuk bisa mendapatkan Fluffy, XP lanernya. Mereka tahu bagaimana kapabilitas dari lapu-lapu. Iya, tapi pemain-pemain dari Aura Fire mereka langsung melakukan rotasi cepat juga ke area atasnya. Tidak mau terlalu memberikan gold threat-nya ke arah pemain-pemain dari Onyx tadi. Sehingga harus dipukul mundur. Dan sekarang dengan adanya turtle yang sudah spawn, Samsung Galaxy S23 kali ini udah mulai dikontes oleh kedua belah tim. Sementara Kairi sudah bersiap di area depan. Setup seperti apa yang akan dibuka oleh seorang Hai yang belum memiliki 19. Tapi kali ini bakal coba dibuka satu buah pedang Azrak. Mengusir pemain-pemain dari Aura Fire ke altar, dibuka pintu saja. Tapi Kairi berhasil untuk mendapatkan turtle fly. Samsung Galaxy S23 dan bahkan Kabuki. Bersama dengan Drian kali ini akan menjadi pertarungan 1 untuk 1. Dan Hai akan dilumat oleh pemain-pemain dari Onyx kali ini. 2 untuk 1. Masih menjadi keuntungan yang cukup untuk Onyx. Sementara di area bawah, cewek berhasil untuk memberikan pressure. Itu cukup buat cewek karena Chaitnya mau gak mau harus recall balik. Tapi Kiboy meng-cancel ternyata. Ketahuan estimasi waktunya bakal menghilang lagi dan sekarang ini bakal nikmat banget untuk cewek bisa melakukan platingan dan balik lagi. Ada 2 untuk Aura, 4 untuk Onyx. Nih menurut aku kalau misalnya Aura mereka gak bisa untuk membawa game ini ke arah late game, ngasih pressure ke arah Chaitnya. Ini Onyx kemungkinan besar masih bisa untuk mendapatkan poin keduanya. Tapi ini jadi strategi yang harus dibawakan sama Aura Fire. Kalau mereka harus mulai ngebabysit ke arah Chait. Karena Chait tadi udah dipukul mundur juga. Dan itu dengan durasi yang cukup lama Pak Pulung. Tapi katanya pada saat dibuka begitu saja. Hai, terjebak di area depan dan bahkan tumbang di tangan Kairi kali ini. Sementara cewek berhasil untuk mendapatkan asisnya. Ini dengan hero yang kayak begini ya, Aura Fire dengan memiliki satu Faramis. High ground mereka jadi nggak terlalu tinggi loh Cimo. High ground. Nah, untuk technical issue-nya sudah diperbaiki. Dan kali ini masih di menit yang keempat dan Kairi sudah melihat facehugger. Tahunnya connect. Namun bakal coba dipotong oleh seorang Hai dan juga Fluffy. Namun kali ini dia mencoba untuk meng-backup. Maju ke area depan dan bahkan Rian dengan satu buah Feather Azrak menyelamatkan hidup dari Kairi. Tapi itu bagus karena posisi sekarang Kairi udah lumayan setengah HP-nya. Namun Boots melihat hal tersebut backup
cover dari Onyx sih gila banget sih. Ini coverannya cepat banget. Tadi ada beberapa source skill juga yang udah keluar lewat 3 player yang ingin mendapatkan Fredrin loh. Ini menjadi informasi yang sangat baik yang bisa diambil oleh Onyx guna untuk bisa mendapatkan turtle tersebut. Udah efek dominonya kelihatan langsung Ci. Iya. Ini weapon master pula kan yang dibawa oleh Beatrice untuk di area dari marksman mereka akan semakin pede lagi loh. Iya, apalagi dari posisi Cloud ya, ini ngebawa lebih ke arah Itu coba. Avaris juga. Dua magical damage-nya, 2 mid lanernya. Ini niatnya udah jahat banget. Magic worship yang mereka bawa. Plus penetration lagi ya yang dibawa dari emblemnya. Iya. Jadi bakal sakit banget damage dari Facehugger dan juga Adrian. Tapi sepertinya di area nggak akan dikasih kesempatan untuk hidup terlalu lama. Namun Feather Strike yang dibuka untuk Drian ngepok ke arah seorang Chai dan Keyboy. Oke, melihat ada pergerakan dari Facehugger dan juga Hai yang membackup. Ini yang aku bilang, Aura Fire mereka udah mulai harus nge-backup Chaitnya. Di sampai menit yang kelima, ini Chait udah dipukul mundur tuh 2 kali Pak Pulung. Nah ini dia itemnya, Stilak Plate oke untuk di awal-awal. Sementara itu ada lagi BOD yang memang udah jadi, bahkan sekarang swibbootnya udah jadi pula. Ini ada in-game equipment by Dunia Games, Hunter Strike. Dan ada satu respect nih ya yang memang diciptakan dengan tough boot yang diambil oleh Pakito. Ini memperlihatkan ya bagaimana dia pun harus waspada dengan serangan yang bisa dikeluarkan oleh Parsha. Iya, dan Kabuki pun juga ngebikin ke arah Hunter Strike ya untuk Pure dari penetration. Parsha kan? Untuk penetration juga ya. Yep. Sementara dari Farsha ini lagi ngebikinnya buat ke arah item Clock of Destiny dan juga Lightning Truncheon. Sementara Lah itu berdua itu di dalam rumput lagi ngobrol, lagi bisik-bisikan Pak Pulung. Tapi dia udah ngelihat pergerakan ini Chaitnya udah mulai dihantui oleh pemain-pemain dari Onyx. Jadi kayaknya Chait harus udah mulai peka terhadap repositioning dia. Jangan sampai terlalu offside, jangan sampai bisa di pick up oleh pemain-pemain dari Onyx. Karena kemanapun Chait berjalan, ini akan ditemani sama cewek. Yap. Ini padahal ya untuk pemain dari Aura ataupun dari Onyx itu sendiri antara 2 marksman apabila mereka melakukan invasi ya. Invasi contoh kayak Blazing Duet yang memang nabrakin ke arah Beatrix sama-sama punya resiko dapat pick up sama-sama bisa hilang loh. Yeah. Sama-sama belum ada WON masalahnya. Oke, tapi Bus mulai datang kali ini dengan satu buah Blade Dragon Form. Dian ngebuka satu buah pedasi tapi Kairi berhasil untuk mendapatkan Turtle Slain by Samsung Galaxy S23 5 series dan bahkan Fluffy mencoba untuk menahan di area depan Keyboy-nya. Tidak tertumbangkan dan bahkan Fluffy yang menjadi pertukaran tumbang di tangan seorang Drian. Sementara cewek berhasil untuk menumbangkan Hai di area belakangnya. 2 pemain dari Aura Fire hilang begitu saja dan perfect turtle untuk Onyx di menit kita yang ke-7. Oke, ini 2 game yang udah terlihat. Gua nggak tahu ini adalah memang pola permainan dari Cair atau ini adalah pola permainan yang akan diturunkan kepada dia dari satu tim ini ya. Karena dari tadi Cimo yang terlihat adalah di sana ada tim fight di area turtle. Cair lebih memilih untuk apa? Untuk melakukan clear terhadap satu lane dia. Karena dia masih butuh item sih kayak Pak Pulung. Dan bahkan buat teman-teman juga yang mungkin lagi di akhir bulan nih ya. Ya, itu dia tadi yang kita sebutkan tuh. Ini promo Grab tentunya kalian bisa langsung scan aja QR code di bawah sini untuk dapetin diskon sampai 26.000. Tapi Keyboy dengan knockout strike dari seorang Kabuki mencoba untuk dipok begitu saja. Tapi Keyboy masih punya wall charge. Dan lagi-lagi di cover. Backup yang datang dari Drian kali ini membuat Keyboy tidak mampu untuk ditumbangkan dengan begitu mudah. Sementara di sisi belakang, Kabukinya ternyata dipotong sama seorang Boots. Membuka satu buah dari Black Dragon Form-nya. Seorang Boots bakal menghindari pergerakan dari pemain-pemain Aura Fire dan lebih mensecure ke arah objektif turretnya. Setup 19 dibuka dan bahkan di cancel oleh seorang Boots dan Hai bahkan tumbang kali ini. Fluffy maju ke area depan dengan satu buah Brave Fighter namun lihat Fluffy satu versus everybody. Namun kali ini Keyboy masih bisa ditahan di area depan cewek. Bakal repositioning lagi dan bahkan satu buah Rindes Apati memberikan poke ke arah Fluffy namun Chait. Seperti yang Papu belum bilang karena dia belum memiliki item yang mumpuni untuk team fight, dia bakal fokus untuk split push dan ngedapetin objektif untuk Aura Fire. Ini Chait nantinya sekali join di dalam fight bisa jadi akan menjadi satu momentum perubahan loh. Iya. Ini late time probability by Samsung Galaxy S23 series 5G 37% untuk Aura Fire dan 63% untuk Onyx. Kenapa gue bisa berkata seperti itu? Karena dengan item yang cukup dan dia membawa Purify loh. Iya sih. Dia membawa Purify itu bisa menghilangkan apapun efek gangguan harusnya di saat dia mengeluarkan Blazing Duet, Ci. Kalau ada momentumnya. Iya, kalau pas juga timingnya. Kalau pas juga. Tapi kali ini Lord yang sudah mulai dipoke oleh pemain-pemain dari Onyx harus dikontes oleh Aura Fire. Ini masih Lord pertama, tapi lihat lagi-lagi Drian mengusir pergerakan dari Aura Fire dan Kairi berhasil untuk mendapatkan Lord Slain by Samsung Galaxy. Dan bahkan kali ini Boots mengusir Chai di area backline-nya. Hai, tertinggal di area depan dan berhasil untuk ditumbangkan oleh Onyx kali ini. Tim fight-nya jadi timpang dan bahkan
Aura ketika mereka nggak berhasil untuk dapetin objektif Lordnya, mereka harus mundur karena team fightnya ini bisa dipaksa sama Onyx seperti tadi. Ini terlalu beresiko ya apabila dari tadi nih Lolita itu selalu terlihat di dalam map loh. Sekali ya dia mau nge-charge untuk 19, dia diganggu dengan Black Dragon Form yang numpang lewat aja udah kacau banget loh Ci. Tapi Cait bakal ngepok ke arah Keyboy kali ini yang dimana melakukan clear minion cepat juga. Jangan sampai nanti Lordnya itu bisa masuk ke area base dari pemain-pemain Aura Fire. Meskipun kita tahu ya di area map ini masih berdiri tegap untuk turret objektifnya. Tapi Boots lagi-lagi mencoba untuk mengusir facehugger di area midnya. Dan turtle yang perfect tadi dari Onyx ditambah dengan ada turret objektif yang udah diamankan sejauh ini. 3 turret dari kedua belah tim. Ini nanti Lordnya akan ditahan dulu di area atas. Sampai mereka bisa clear minionnya di area yang berbeda. Ini di dalam team fight, kalau memang nantinya mereka mencoba untuk menahan ya. Di luar dari Num 19 yang itu entah kena apa enggak. Selagi Beatrix-nya bebas, nih Beatrix untuk beberapa itemnya udah jadi loh. Sekarang terlihat ada Fury Hammer lagi yang udah memang dia ready-in. Hunter Strike udah siap bakal jadi lagi. Wah, damage-nya bakal kacau banget nih. Sama kalau kalian nih bakal kacau nih. Kalau memang tidak memiliki skin MLB X Jujutsu Kaisen. Telah hadir nih wey. Betul, apalagi dapat diskon 50% untuk 1 kali draw pertama. Dan kali ini Lord yang harusnya masih bisa ditahan oleh Aura Fire di area atas. Sementara Onyx mereka lebih berfokus untuk dapetin semua turret objektif di lini atas, bawah, dan juga tengah. Sehingga menyisakan turret base saja. Tapi kali ini Drian udah mengusir lagi. Feather Astrek dibuka begitu saja. Ini harus kayak Fluffy yang bisa ngincer ke arah ceweknya. Dan tadi tuh sempat kejadian Pak Pulung sebenarnya di lini atas. Ketika Fluffy versus 4 pemain dari Onyx, itu posisi cewek benar-benar harus udah mulai sadar. Dia ini bisa ditumbangkan di tangan seorang Fluffy kalau memang apalagi gak ada satu buah flicker. Ini cewek coba lihat 5-0-1, Kairi 2-0-6. Benar-benar 3 dari masing-masing playernya. Ini belum ada point dead-nya loh. Ini akan ada beberapa shutdown harusnya terjadi. Contoh misalnya Kairi nanti mendapatkan lagi karena saya point kill. Dan sekarang Cimomo. Konsilnya dibuka begitu saja, Kabuki sendirian di area atas dan ditumbangkan oleh pemain-pemain dari Onyx. Kabuki memang ngebawain Pakito, tapi kalau dia dihantam oleh 4 pemain dari Onyx yang sekarang networknya lagi diungguli, ini udah sulit banget buat Kabuki. Dia nggak bakal bisa untuk menahan damage yang begitu besar. Terlalu berani di saat mereka memiliki Magic Sentry gitu loh. Kenapa tidak dimanfaatkan terlebih dahulu gitu. Oke, Feather Astrek dibuka lagi. Facehugger dipukul mundur. Masih punya Alta, tapi lihat Fluffy maju ke area depan bersama dengan seorang Hai. Tapi Cait masuk dengan satu buah blessing duet. Mencoba untuk ngepok tapi tidak ada yang tumpang. Dari Onyx masih bisa bertahan dan bahkan cewek pun terpaksa untuk mundur terlebih dahulu sebelum nanti ada follow up yang datang dari pemain-pemain Aura Fire. Oke. Satu momentum udah terlihat ya Cimomo ya. Bagaimana impact dari Cait di saat dia mencoba menjadi eksekutor. Blazing duetnya masuk dan yang lain udah mulai tuh. Udah mulai kocak-kocak. Hanya saja balik lagi. Ketinggalan dari sisi damage, ketinggalan dari sisi item levelingnya. Dia oke lah bisa menyeimbangkan. Tapi tetap masih ketinggalan dari beberapa hero yang dimiliki oleh Onyx. Ini menurut aku kayaknya Aura Fire kalau mereka gak yakin bisa kontes Lord ini resiko banget. 6.000 perbedaan net worth di tangan Onyx, tentunya equipment lebih diungguli. Dan bahkan team fight-nya dari segi damage tentunya dari Onyx ini lebih besar. Dan bahkan gimana caranya dari Aura Fire bisa ngincer ke arah cewek. Yang ya posisinya ini udah bagus banget. Dan Kairi, jadi garda depannya bener-bener kuat banget. Ada Fredrin, ada Grok. Dan pergerakan dari Keyboy tentunya bakal mencoba untuk menahan dari Fluffy di area depan. Namun sepertinya Hai bakal lebih berfokus untuk mendapatkan satu buah Lord. Nampaknya kali ini Boots bakal coba untuk membuka satu buah Black Dragon Form. Dan bahkan di area belakangnya Fluffy mencoba untuk mencari, dan Kabuki berhasil untuk mendapatkan Lord tersebut. Lord selain bisa segala CF, tapi kali ini di area depannya Caitnya mencoba untuk memberikan damage. 2 pemain hilang dari area Fire. Onyx memaksakan team fight kali ini. Dan bahkan Facehugger tertinggal di area belakang kali ini mencoba untuk ditumbangkan oleh pemain-pemain dari Onyx. Dan 3 pemain hilang dari Aura Fire meskipun Boots menjadi trade. Tapi Lord ini harus ditahan sama Onyx. Ini masalahnya Lord yang kayak gini, ini hanya akan menjadi Lord yang emang bergerak tanpa arah dan tujuan aja loh Ci. Udah bagus mereka tadi bisa mendapatkan hal tersebut. Dan juga tadi ada satu momen ya Cimomo. Untuk Groknya, untuk Keyboy-nya itu wild charge duluan ke arah Fluffy. Tapi tidak ada follow up damage loh. Iya. Dan itu posisinya jauh banget. Dari sisi item yang kayak begini. Ini untuk cewek udah siap fight satu bahkan lawan berapa orang juga. Dengan adanya Hasklaw juga di dalam tubuhnya. Iya. Kita tahu lifestyle akan seperti apa. Damage-nya udah full banget. Walaupun tidak ada WON di dalam tubuhnya nih ya. Tapi tetap dengan positioning yang baik dari cewek yang kita tahu.
Ini harusnya akan menjadi satu sosok yang sangat-sangat mematikan untuk pemain-pemain dari Aura Fire karena untuk sekarang terlihat 8-0-1. Dan item defense-nya ini baru ada select plate untuk seorang Hai. Sementara dari cewek dia udah punya 3 item penetration Pak Pulung. Hunter Strike, Malefic Roar, dan bahkan Blade of Ecstasis. Oke, Haskell memang untuk nge-regen HP-nya, jadi nggak akan mudah dengan tumbang. Emang nggak akan tumbang dengan mudah dari cewek sendiri. Jadi harus benar-benar memanfaatkan sisi juga dari Aura Fire. Karena sekarang ini stun penting banget untuk dari team fight-nya. Jangan sampai kasih space ke arah ceweknya untuk bisa ngepok ke arah pemain-pemain dari Aura Fire. Lihat damage deal 49.000 di tangan seorang cewek. Buset, 49.000 sendirian tuh ya. Sendirian 49.000. Dan juga ini kita tahu ya habit dari Drian. Item ketiga itu udah langsung winter loh Ci. Kalau kamu Destiny, like Legend, winter langsung. Dia, selebihnya mau ditambahin damage lagi, apapun itu terserah. Iya, karena yang penting winter dulu. Di team fight terakhir tadi, pas di posisi Lord itu, dia bener-bener diincer sama Fluffy. Yep. Jadi mau gak mau dia harus ngamanin Winter Truncheon. Kalau Wings by Wings udah gak ada, kalau Flicker udah gak ada, itu Winter udah jadi satu jawaban buat seorang Drian di sini. Ini dari Cair juga ya, nggak boleh, menurut gue ini adalah bukan hal yang dimana untuk Cairnya harus berjauh-jauhan lagi dari rekannya. Cukup untuk mengumpulkan terus stack dari artillery-nya agar nanti Blazing Duet sekali masuk. Dan sekarang pertempurannya. Kali ini Kiboy, wall charge ke arah Fluffy, namun backup terlalu banyak dari Aura Fire sehingga Onyx tidak akan terlalu overcommit juga. Di team fight di area jungle dari pemain-pemain Aura Fire. Dan hari hero statnya juga kita ngelihat grup ini kan pasti akan ngebawa emblem support. Yang dimana dari cooldown-nya ini akan diperkecil lagi. Ya, dari resurrection-nya juga. Yep. Dan untuk dari itemnya menurut aku sebenarnya dia udah cukup. Wind of Nature di tangan cewek. Dia sampai punya WON 40. Ini berarti udah terlampau cukup jauh dari segi itemnya cewek. Sementara Kiboy? Cair oke. Tetap dia ya ingin mengamankan dari stack dari artillery-nya. Tapi tadi agak greedy, agak-agak ngilu tuh kita tuh. Dia maju selangkah lagi aja yang deg-degan kita tuh di sini. Itu bisa di wall charge sih sama Kiboy. Tapi kali ini Lord yang akan dikontes lagi oleh kedua belah tim di menit kita yang ke-17. Ini harusnya Cair udah mulai berasa dari segi damage-nya. Dibawa sampai ke arah late game kali ini. Tapi perbedaan network terlalu jauh. Apakah Aura mereka mampu untuk menahan lagi tim fight dengan mengamankan Lord yang kita tahu tentunya ini Lord yang ketiga. Di menit ke-17 kali ini sementara terlampau cukup jauh. Posisi Fluffy di area bawah tapi wall charge dari Kiboy menahan Hai di area depan dan bahkan musuh sudah membuka satu bom dengan form dan cewek berhasil untuk mendapatkan Lord Slain by Samsung Galaxy S23. Dan kali ini fight yang bakal dipaksakan di area depan. Cai tumbang di tangan seorang Drian. Masih mau lebih. Facehager harus mundur kali ini karena pemain-pemain dari Aura Fire mereka nggak berhasil untuk dapetin objektifnya. Mereka nggak boleh kalah di team fight yang dipaksa sama Onyx. Bahkan ini ya, dengan adanya sebuah setup yang memang begitu baik tadi, nggak ada kesempatan untuk Hai-nya mengeluarkan nomor 16 Ci. Dia keluarkan itu pasti udah fix bakal di cancel. Iya, benar banget bisa di cancel juga dengan pergerakan dari Boots. Sementara Lord kali ini udah mulai berjalan masuk ke area base turret dan lagi-lagi lihat itu nomor 16 yang di cancel dan Rian ngebuka satu ball Federal Attack mengusir pergerakan dari pemain-pemain Aura Fire. Kali ini Boots bakal coba untuk melakukan clear, sementara Aura Fire berfokus untuk melakukan defense terlebih dahulu. Turret objektif dia remit yang akan menjadi incaran dari Onyx kali ini. Sementara lini dari area bawahnya juga udah mulai dipush oleh Boots. Tapi ini harus berhati-hati. Kiboy bisa maju flicker dengan adanya satu buah wall charge dan bahkan diusir lebih dahulu oleh Chait. Udah mulai terlihat low kali ini di area depan. Kairi menjadi garda depan dan bahkan Boots ngebuka satu buah Black Dragon Form. Fluffy yang akan menjadi ancarannya tapi Kairi maju ke area depan 1 versus 2 dan bahkan satu buah Federal Strike dari seorang Drian. Hai, hampir aja ditumbangkan, masih ada ke altar dan bahkan terkena stun dari seorang Kabuki. Onyx mereka nggak boleh terlalu memaksakan. Ini team fightnya di area base dari Aura Fire. Dan bahkan Fluffy maju ke area depan. Masih punya immortality tapi terkena stun satu buah Braver Fighter ini sudah connect namun ternyata Kairi masih terlalu tanky di area depannya. Tidak ada follow up tadi, agak sedikit terlambat loh apapun yang memang dilakukan juga oleh Fluffy-nya. Fluffy mengorbankan satu flicker loh Ci. Ini mahal banget. Dia udah mengorbankan satu flicker, berharap ada lagi momen yang diciptakan teman-temannya bisa nge-follow up. Tapi ternyata itu semua pun masih digagalkan untuk seluruh item. Di menit yang segini harusnya udah terisi ya, network juga udah mulai bergerak ke ya ada ya bagus, enggak juga nggak apa-apa. Karena dari masing-masing itemnya juga udah terlihat ya. Ini dia, in-game equipment by Dunia Games. Dengan cewek yang belum berubah sama sekali dan hanya saja ada WON sekarang, sepatunya dijual. Iya, sepatunya dijual. Sepatunya dijual. Lebih mengamankan physical damage yang ini harusnya Chait udah mulai berasa juga sih. Dia udah punya 3 item yang kita tahu
penting ya, WON dan bahkan ada Demon Hunter Sword juga. Ini lini depannya dari Kairi dan juga mungkin Keyboy ini bisa dirontokin hanya dengan basic attack dari seorang Cloud. 12.000 memang dari segi network terlalu berbeda jauh dengan cewek, tapi dari segi item untuk teamfight aku rasa cewek udah cukup sih. Tinggal gimana positioningnya, masuknya di timing yang tepat dengan satu buah Blazing Duet. Harus menunggu pemain-pemain dari Onyx ini dia yang bakal ngebuka dengan satu buah wall charge. Tapi peka akan hal tersebut, tapi cewek Hampir. itu kalau kena Immortality pasti bakal pecah. Immortal pecah, udah informasi yang bagus. Facehugger teman tadi backupannya cepet banget loh. Maju langsung loh dia Ci. Iya, dan kita ternyata masih di bawah sampai ke menit yang ke-20 di mana Lord Camp by Samsung Galaxy S23 kali ini harus cepat-cepat untuk diamankan oleh Onyx dan Aura. Itu udah mulai datang, udah mulai terlihat, mulai masuk kali ini dengan Blazing Duet terlalu cepat dari Cahit. Tapi dia bakal mencilar karena seorang Drian dan bahkan Kabuki berhasil untuk mendapatkan Lord Slain by Samsung Galaxy namun Onyx bakal coba untuk masakkan teamfight-nya di area depan. Kabuki sudah percaya Immortality, Boots di area depan yang mencoba untuk menahan namun ternyata bakal dikejar. Kabuki hilang dari kawan-kawan pemain Aura Fire dan bahkan menyisakan 3 pemain. Keyboy, Immortality-nya pecah, cewek mencoba untuk melakukan coveran di area belakangnya sementara Drian bakal coba untuk menahan dan tidak mau terlalu over mengejar ke arah pemain-pemain dari Aura Fire. Satu buah retribution dari Kabuki yang penting banget dan kali ini. Apakah Lordnya akan dibiarkan begitu saja berjalan di area bawah? Sementara Onyx mereka udah mulai masuk ke area base-nya. Sudah mulai terlihat Facehugger di area depan bakal coba ditahan Riannya di area belakang. Namun ternyata wall charge connect. 2 teamfight yang terpisah. Boots-nya udah mulai datang. Fluffy mencoba menahan di area depannya. Cahit 6 detik lagi Facehugger tumbang. Gak akan ada Cult Altar. Tapi Fluffy menahan damage yang begitu banyak dari Onyx di area depannya. Pun tumbang di tangan cewek, double kill diamankan. Facehugger datang di waktu yang tepat, masih punya kesempatan tapi Cahit masuk dengan satu buah Blazing Duet. Namun ternyata tidak bisa untuk menahan pemain-pemain Onyx. Dan bahkan Onyx mereka harus mundur karena mereka nggak berhasil untuk memecahkan base-nya. Dan bahkan Lordnya yang harus diurus di area bawah. Wow, masih ada defensif yang begitu baik yang dilakukan oleh pemain dari Aura. Walaupun untuk setup sebelumnya yang emang betul-betul bagus yang udah dikeluarkan oleh Onyx. Hanya saja momentum yang memang segera dihancurkan oleh Onyx lewat satu retribution yang pas banget. Plus walaupun ada miss move tadi ya juga. Tapi wall charge-nya nggak connect. Dan bahkan lihat Cahitnya sudah mulai terlihat depan tapi di Kabuki tertinggal di area belakang. Cahit bakal coba dipukul mundur. Keyboy menjadi pertukaran tapi Cahit udah nggak punya Blazing Duet. Dan bahkan masih punya flicker mundur kali ini. Dari seorang Cahit yang masih punya Battle Mirror Image. Cewek hilang begitu saja. Cewek di area belakang Kairi berhasil untuk ditumbangkan tapi Cahit masih bisa bertahan dengan Battle Mirror Image. Dan bahkan Onyx dipukul mundur untuk yang kedua kalinya. Oh my god. Wow. Ini game apa Pak Pulung? Wow. Siapapun kalian nih teman-teman ya. Real time win probability 26% untuk Aura. Dan juga 70% untuk Onyx. MPL Arena bergemuruh. Semuanya berdiri barusan memberikan tepuk tangan mereka. Standing applause untuk kedua tim yang sangat-sangat memberikan. Ini adalah instant replay-nya ya. Ini adalah satu hal yang cukup baik. Di mana apapun yang udah dilakukan oleh pemain dari Onyx. Hanya saja dengan satu Immortal. Tadinya itu masih selamat. Plus respawn time dari Cahit dan juga satu rekan lagi itu pas banget loh Cimomo. Itu buying time Fluffy sama Hai. Kalau timingnya nggak pas, itu Facehugger nggak bakal masih bisa untuk melakukan defensif ke arah base dari Aura Fire. Tapi Aura Fam sepertinya masih memiliki harapan yang besar untuk Aura Fire di game kita yang kedua. Jadi Onyx tentunya mereka yang harus lebih berhati-hati karena lihat Cahit dengan macro play yang luar biasa. Dia benar-benar memanage satu buah Battle Mirror Image yang ngebuat dia tentunya tidak mudah untuk dikejar oleh pemain-pemain dari Onyx. Masih bisa selamat walaupun untuk sebelumnya ya tadi ada terlihat untuk beberapa miss dari skillnya loh Cimo hingga membuat Blazing Duetnya gak efektif, Battle Mirror Image-nya gak efektif. Ini harus digarisbawahi juga untuk Cahitnya di mana dia harus punya positioning dan juga efektivitas dari resource skill yang sangat-sangat baik. Oke, di reset sama Onyx dari Lordnya yang kelima. Dan kali ini lininya yang harus diperhatikan tapi conceal play. Mulai dibuka oleh seorang Keyboy mencari target yang akan ditumbangkan terlebih dahulu dan pemain-pemain dari Aura Fire. Mereka peka akan hal tersebut, gak mau terlalu offside di area depan. Jangan sampai terpick off. Satu pemain ditumbangkan ini bahaya banget dari Aura Fire. Tapi kali ini lihat Onyx mereka udah bersiap. Bakal coba untuk melihat dulu
kira-kira pergerakan dari pemain-pemain Aura Fire yang udah mulai melakukan inisiasi ke area Lordnya. Sementara Boots masih punya Blade Dragon Form dan bahkan Cait posisinya harus berhati-hati banget. Di area mid bakal coba di-clear dengan cukup cepat oleh seorang Kabuki. Drian dan juga Cewek sudah mulai melihat hal tersebut. Ini masih tarik ulur dari kedua belah tim. Ini Cait gak ada stuck dari Ultiferry loh, dia harus mundur-mundur ke belakang. Monster jungle juga gak ada loh Cimomo. Kalau dia keluarin Blazing Duet secara langsung, gak efektif banget di menit segini dengan deretan item defense di tiap player Onyx. Dan bahkan Onyx sekarang mau gak mau mereka harus bersihin lininya. Rapin minionnya tapi ternyata Keyboy masuk dengan satu buah wild charge. Dibuka ke altarnya oleh Vesager namun Boots mengasir di area belakangnya. Cait mulai masuk dengan satu buah blazing duet. Kairinya tidak tumbang tapi Immortal pecah kali ini. Kairi terkena stun dengan satu buah Numen Blast dan tumbang. Gak akan ada retribution untuk Onyx kali ini. Dan bahkan team fight-nya harus dibalaskan oleh Onyx. Tapi apakah Onyx mampu kali ini? Keyboy bisa ditumbangkan tapi lihat pemain-pemain dari Onyx dipukul mundur. Pemain dari Aura mereka mau gak mau menyerah begitu saja. Dan bahkan Lordnya terpaksa direlakan oleh Onyx. Ini bisa menjadi Lord yang penting untuk Aura Fire. Wow, lagi dan lagi Aura menunjukkan kelasnya. Mereka belum mau memberikan game ini untuk Onyx. Mereka lah yang mendapatkan Lord tersebut untuk guna bisa di-convert menjadi sebuah daya dobrak baru untuk kemenangan di game yang kedua. Lord slain by Samsung Galaxy S23 yang dimana Aura Fire mereka tahu banget. Ini Cait udah bisa ngasih damage, udah bisa dealing damage ke arah pemain-pemain dari Onyx. Dia cuma butuh waktu, dia cuma butuh space. Yang dimana itu harus dibuka sama Hai dan seorang Fluffy. Dan posisi Kairi di mana pecah immortality-nya, Hai-nya Numen Blast-nya nggak bisa di-cancel. Karena Boots udah ngebuka satu buah Blade Dragon Form yang ngincernya ke arah backline. Jadi udah kepecah tuh targetnya, team fight-nya udah mulai pecah juga. Ini udah serius kayak gitu loh. Masalahnya untuk sekarang WON udah dijual. Sekarang diganti dengan Immortal. Berarti attack speednya emang benar-benar tergantung dari Coruscant Side. Oh dijual lagi loh. WON lagi loh sekarang Cimomo. Tapi masih di cover dengan adanya Athena. Respect terhadap Parsha. Cuman di satu sisi dengan deretan item yang memang udah dipilih. Yang emang udah dimiliki juga oleh beberapa player dari Onyx dan item defense seperti ini. Makanya itu tadi yang kita bilang. Stuck dari Art Ultiferry-nya harus benar-benar full. Lalu masuk dengan Blazing Duet-nya. Ini baru maksimal loh. Kalau tidak sulit banget. Lihat deh. Ini meskipun in-game equipment by Dunia Games yang udah kita lihat di menit ke-27. Itu udah gak ada artinya. Onyx yang tadinya menang net worth 7.000. Sekarang tinggal sisa 300 perak teman-teman. Aura Fire mereka benar-benar menyala di game yang kedua. Dan kali ini lihat Lord yang sudah mulai evolve juga. Sudah mulai menabrak ke arah turret base dari Onyx. Sementara Onyx mereka harus melakukan defense terlebih dahulu. Gemuruh dari pemain-pemain Aura. Dan bahkan mereka mencoba untuk bermain lebih disiplin dari Aura Fire. Lebih bermain secara objektif. Dan di area midnya tentunya yang akan menjadi target terlebih dahulu. Sembari menunggu siapa yang akan ngebuka terlebih dahulu. Keyboy, biasanya dari Onyx mereka selalu memaksimalkan wall chest yang dibuka sama seorang Keyboy. Tapi itu udah kebaca sama Aura Fire. Dan mereka sekarang posisinya nunggu. Ini bisa aja Keyboy dengan adanya satu buah immortality. Kalau dia ngebuka lagi dengan wall charge-nya dan gak tumbang itu bahaya banget buat Onyx. Wah, dibuka dong Cimomo. Ada wild charge dari Keyboy, makanya langsung digas habis lagi nih. Oke, tapi Drian mau gak mau bakal coba untuk melakukan clear terlebih dahulu minionnya. Boots bakal coba untuk masuk ke area belakangnya. Satu buah blessing duet Cait, terkena down. Nah, bahkan Vesager kebuka satu buah cult altar yang menyelamatkan hidup dari seorang Cait. Tapi conceal play mulai dibuka begitu saja oleh Onyx. Mereka harus bermain lebih sabar. Karena mereka tahu ini Fluffy udah mulai tanky di area depan. Kabuki udah gak bisa ditumbangkan dengan cukup mudah. Jadi mau gak mau Onyx harus bisa numbangin Caitnya. Karena kalau mereka tabrak depannya, itu bakal jadi fight yang gak bakal selesai-selesai. Iya lah, tapi yang menjadi pertanyaan gue tadi adalah apakah itu akan memang mau di follow up oleh pemain dari Onyx ya? Lewat satu wild charge yang dimiliki oleh Keyboy yang mendadak dikeluarkan Ci. Karena benar-benar gak ada follow up kan tadi. Benar-benar gak ada follow up di situ. Lama-kelamaan itulah yang memang memulai bagaimana setup yang dimiliki oleh Aura Fire barusan. Untuk bisa ngegas balik. Dan sekarang Lordnya setup control dimiliki oleh Aura. Aura Fire ini mereka di menit segini udah pede banget. Mereka tinggal menangin skirmish, menangin team fight dari Onyx sendiri dan bahkan Lordnya ini harus hati-hati banget. Kalau dari Onyx mereka mau coba untuk melakukan kontes, Kairi udah gak punya immortality. Jadi kalau dia bisa dipok damage-nya sampai bener-bener low banget, ini bahaya. Kairi bisa aja tumbang, gak akan ada retribution dan Lord bisa jatuh ke tangan pemain-pemain dari Aura Fire. Yap, nih Lordnya kembali ke reset.
Berharap diseriusin tapi malah diselingkuhin. Mungkin kayak begitu tuh. Astaga, sedih banget ya. Mencoba untuk berjuang setengah mati di area depan. Kita yang fight tapi yang dapet siapa ya kan? Itu bagaikan ketika ada kontes Lord dari kedua jungler. Itu dia kejadiannya barusan tuh. Kereset lagi Lordnya. Dan sekarang tempuran di antara kedua player ini coba. Setup perlahan tapi pasti udah mulai dimajuin loh. Beberapa player dari Aura, beberapa player dari Onyx. Hanya dari masing-masing. Hero tertebalnya jangan ada di depan. Kereset lagi Cimo. Iya. Kereset lagi. Ditarik ulur dulu Lordnya. Dan bermain sangat amat berhati-hati. Tapi Aura Fire mereka udah mencoba untuk mengubah strategi sepertinya. Dan sudah mulai terlihat juga conceal play yang dibuka oleh Aura Fire. Didinai. Dengan adanya satu buah Curse of Crow dari seorang Drian kali ini. Dan Lordnya apakah akan di PHP-in seperti Papulung? Waduh. Tapi Onyx sepertinya mereka juga mulai harus berhati-hati. Hai, kali ini bakal coba ditahan. Di area depannya oleh seorang Kairi. Dan ini masalahnya Onyx juga harus peka sama lini bawahnya. Mereka udah gak punya turret base. Yang dimana Super Minion bakal berjalan. Menang banget. Betul. Dan Cuman ini kalau masalahnya, kalau emang nanti dari Chai yang emang masuk duluan ya Ci ya. Di luar dari beberapa setup yang akan dikeluarkan oleh Aura Fire dengan HP yang sangat-sangat tebal dari pemain Onyx. Kayaknya belum mampu juga untuk bisa langsung ditembus. Tapi Wild Charge connect loh. Wild Charge connect kali ini dari seorang Keyboy. Chai harus mundur dengan satu mobil minimat. Tapi ternyata Boots-nya di area depan 1 versus 4. Dan apakah Lordnya masih bisa diamankan. Tapi kali ini Chai masuk ke area depan. Rian ngebuka satu buah Federal Strike. Chai berhasil untuk menambahkan Rian. Immortality pecah. Tapi Fluffy tumbang. Dan Kabuki lagi-lagi berhasil untuk mendapatkan retribution yang sangat aman point. Dan bahkan 4 pemain hilang dari Onyx. Bakal coba dikejar. Keyboy, where are you going kali ini? Immortality masih diamankan oleh seorang Keyboy. Tapi Chait punya damage yang cukup. Namun ternyata bakal bermain lebih disiplin. Dan Aura Fire, mereka masih punya harapan. Api yang menyala di game yang kedua kali ini. Onyx, waktunya 1 menit untuk respawn. Tapi ini kita lihat ini. Ini pergerakan Groknya juga kita gak tahu. Ini main adu cepet-cepetan aja dari kebenangan. Hadir untuk Aura Fire.